إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali hadir di tempat ini. Pembahasan masih melanjutkan tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah sampai pada pembahasan tentang bid'ah yang berkaitan tentang al-kafanu wal huruju bil janazati. Berkaitan dengan kain kafan dan keluar membawa jenazah ke kubur. Di sana ada beberapa amalan-amalan yang tidak syar'i. Seperti diantaranya yang sudah kita lewati adalah naqlul mayyit ila amakin ba'idatin. Membawa mayit ke kuburan yang jauh dari rumah tinggalnya. Dengan niatan untuk bisa mendapatkan barokah ketika dimakamkan di sebelahnya orang yang saleh. Jenazahnya jenazah masyarakat sini Muhammad. Dimakamkan di pemakaman yang terdekat. Tetapi ini tidak. Dicarikan tempat yang di situ terdapat orang yang dikenal seorang ustadz atau kiai, ajengan, orang yang dianggap soleh. Dibawa dia ke tempat itu, padahal jauh dari tempatnya. Dalam rangka, sekali lagi, bahasa Jawanya ngalah berkah. Supaya dapat barokahnya orang yang saleh. Ini dilakukan oleh kaum Syiah di saat seorang di antara mereka mati, maka mereka mencari makam yang di situ terdapat Ahlul Bait atau mungkin disebut dengan istilah Habib di antara mereka. Di mana di situ ada Habib, maka mereka pun memakamkan jenazahnya mereka di tempat itu. Dalam rangka ngalah berkah. Bil barokah Habib Fulan. Begitu. Dengan barokahnya Habib Fulan. Semoga si A yang dikuburkan di tempat itu mendapatkan ini dan itu. Itu adalah pemahaman yang bid'ah. Yang berikutnya tentang anggapan orang yang dikubur akan berbangga dengan bagusnya kain kafan. Dan akan dicelanya seorang tatkala dibungkus dengan kain kafan yang jelek. Itu pemahaman yang batil. Tidak terdapat nas. Disebutkan oleh beliau. Qalu ba'dihim innal mauta yatafakharun fi quburihim bil akfan wa husniha. Bahwa mereka-mereka yang dikuburkan, mereka akan berbangga dengan jenis kain kafan. Indahnya dan bagusnya kain kafan. Dan mereka bahkan yu'allilun dzalika bi anna man kana al-mauta fi kafanihi di'anatan yu'ayyirunahu bidzalik. Dan mereka pun menganggap adanya seorang ketika dikasih kain kafan, dibungkus dengan kain kafannya terdapat cacat. Bahannya kurang baik umpamanya.
atau warnanya kurang putih, atau ini dan itu, nanti akan tercela di alam kubur. Sehingga mereka mencari kain kafan yang memiliki harga yang begitu tinggi. Dengan perasaan itu pun akan meningkatkan derajatnya si mayit di alam kubur sana. Dengan demikian pula orang yang ahli kuburnya, ahli mayitnya, orang-orang yang ditinggal mati, mereka yatafakhurun. Dan ini sesuatu yang tidak ada syariatnya. Kemudian berikutnya kitabat ismil mayit, penulisan nama mayit. Nama si fulan ditulis di kain kafan. Wa asma' al-bait alim salatu wassalam biturbatil Husain alaihi salam in wujidat. Ini keyakinannya kaum Syiah. Ditulis nama Ahlul Bait. Kalau seandainya ada tanah Karbala, tanah yang dikenal dengan Turbatul Husain, jikalau ada, untuk kemudian dikuburkan dengan kain kafan tersebut. Ini keyakinan kaum Syiah. Yang berikutnya kitabatu du'ain al-kafan, penulisan lafaz doa di kain kafan. Kain kafan itu tidak ada penulisan apapun. Kain putih biasa untuk dibelitkan ke tubuh si mayit. Dengan cara apapun. Disebutkan oleh Syekh Zakaria. Ketika belum menjelaskan hal ini ketika di Jogja. Dibungkus bagaimana caranya. Silahkan. Yang penting terbungkus. Kemudian diikat ujung atasnya, ujung bawahnya. Dengan 7 ikatan. Maka tidak ada di situ penulisan doa, penulisan nama, ataupun yang lainnya. Atau tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, atau ayat kursi. Tidak ada. Kemudian, tazyinul jenazah. Menghiasi jenazah. Dengan dipakaikan celana, atau kain jas, dikasih kacamata, dikasih HP di sakunya, HP-HPan. Tazyinul jenazah ini terjadi pada orang kafir. Di mana sebelum dikubur, selfie dulu. Si mayit diajak apa? Selfie. Didudukan atau diberdirikan, difoto bareng-bareng, bergaya. Ini semuanya kebiasaan kaum kafirin. Al-Yahud dan Nasara melakukan hal tersebut. Adapun dalam agama kita tidak. Selesai dimandikan langsung dikafani. Tidak ada lagi acara apapun kecuali disolati dan dikuburkan. Tidak ada tazyinul jenazah. Menghiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan. Yang berikutnya hamlul i'lam amamal jenazah. Ketika jenazah hendak dibawa, digotong begitu, ada yang membawa umbul-umbul atau bendera atau yang semisal dengan itu. Itu tidak ada dalam syariat kita. Apakah itu bendera ataukah itu apapun namanya. Ya. I'lam wadul amama 'ala al-khashabah. Meletakkan kain putih pada kayu yang akan dijadikan sebagai dangkanya. Biasanya ada di antara kaum muslimin yang membelitkan kain kafan atau kadang yang berbentuk seperti imamah di kayu-kayu yang akan dibawa untuk pemakaman jenazah. Maka itu tidak ada syariatnya dan tidak termasuk bagian dari syariat. Kemudian berikutnya haml akalil wal as az-zuhur wa suratul mayit amam al-jenazah. Membawa foto jenazah di depannya jenazah.
foto besar begitu. Dibawa jenazah ini ke kubur, diiringi di depannya, ada yang memegangi fotonya. Kemudian ditaburkan bunga-bunga. Atau ada karangan bunga yang memang diperuntukkan untuk dibawa ke kubur. Jenazahnya dibawa, fotonya dibawa, kemudian biasa itu turut berduka cita disertai dengan berbagai macam bunga dibawa ke kubur. Itu semuanya hal yang tidak ada syariatnya. Atau menaburkan zuhur, kembang-kembang pada jenazah ditabur, pada pertigaan ditabur. Ya, ada uangnya tidak? Uang berapaan? Recehan. Ya. Kenapa aku tidak 100 ribu aja? Nggak ada yang mau, Pak. Eman-eman. Ya. Itu semuanya tidak ada syariatnya. Yang berikutnya, kita cari yang sesuai dengan pembahasan kita karena sedikit banyaknya. I'tiqadu ba'dihim annal janazata idza kanat salihatan khaffa thaqluha. Yakni sebagian orang apabila jenazahnya adalah orang yang saleh, maka akan menjadi ringan. Dibawa enteng. Ya jelas lawang gering, Pak. Nah kalau orang yang saleh dan gemuk, bagaimana? Gelek gabut banget. Belum gemuk, Pak. Ya. Alhamdulillah seperti ini tidak ada dalam agama kita sebagai dalil ini baik ini buruk dengan berat dan ringannya. Nanti orang yang gemuk susah, Pak, mendengarkan berita ini. Ya, kalau saya sih alhamdulillah sudah langsing, Pak. Nah, aku dewek nih, Pak. Sehingga alhamdulillah sekali lagi ini sebuah kesalahan yang menganggap bahwa jenazah yang soleh akan ringan tatkala dibawa. Dan berarti apabila jenazahnya jelek akan berat ketika dibawa. Ini termasuk hal yang bid'ah, tidak ada dasar dalilnya. Yang berikutnya, ikhrajus shadaqati ma'al janazah. Ketika jenazah keluar dari rumah, dibawa ke kubur, disertai dengan memberikan sedekah. Memberikan sedekah bab sendiri, membawa jenazah bab sendiri. Jangan digabung-gabungkan dalam momen yang tidak disyariatkan. Ada beberapa orang yang ketika membawa jenazah diiringi dengan berbagai macam amalan-amalan yang seakan-akan itu baik. Misal kalau di negeri kita dengan membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Atau adanya adzan, atau adanya apa. Ini di beberapa tempat sembari dibawa, sembari dia memberikan sedekah. Nah, adapun uang receh yang ditebarkan itu, ditaburkan, itu karena tolak bala. Dalam rangka agar terhindar dari bala. Kalau sedekah 5 perak, gimana, Pak? 50-100 rupiah. Ada beberapa tempat ketika jenazahnya lepas, sini melepaskan apa? Sedekah. Kalau ingin bersedekah untuk jenazah, jangan engkau gabungkan dengan amalan pelepasan jenazah. Jangan gabungkan, karena penggabungan sebuah amalan dengan amalan yang lain tatkala syariat tidak menggabungkannya, maka itu adalah bentuk kebid'ahan. Bersolawat sebelum azan. Solawat itu syar'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syar'i. Ada syariatnya, tetapi pada tempatnya. Bukan ketika mau azan engkau bersolawat. Itu kebaikan ditambah kebaikan sama dengan bid'ah.
Karena agama kita tidak membutuhkan adanya apa? Adanya campur tangan kita. Menambah-nambahi, menggabung-gabungkan. Tidak. Agama ini baku minallah. Nabi begini azan begitu. Tidak perlu apapun sebelum azan. Dan setelah qomat, muadzin pun tidak menyebutkan doa Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassalatul qa'imati Muhammadin wasilatul wa fadilah wa ba'athu maqamman mahmud alladhi wa'adtah. Muadzin tidak mengucapkan zikir ini. Adzan dengan kalimat yang jelas, yang lantang. Adzan beda dengan qomat. Qomat suaranya dipercepat. Adzan suaranya diperpanjang dengan makhraj yang benar. Ya. Kadangkala adzannya salah, sudah diawali dengan bid'ah, adzannya juga salah, terlalu meliak-liuk kayak angin not lagu tertentu. Jangan. Makhrajnya yang benar. Ada beberapa kesalahan dalam adzan disebut oleh Syekh Muhammad. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah. Akbar itu bukan akbar. Atau lafaz Allahnya banyak. Allahu Akbar. A-nya yang panjang, itu pun salah. Kan kadang-kala ada ketika orang adzannya tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamzah panjang dalam bahasa Arab memiliki makna apakah? Allah, apakah maha besar? Itu jadi terjemahnya seperti itu. Karena itu, adzan harus diperhatikan lafadznya. Dan setelah adzan pun selesai adzan. Hakadha kaum muslimin. Kenapa? Dikarenakan yang diperintahkan untuk mengucapkan doa Allahumma rabba hadi da'wati tamah adalah seorang yang apa? Mendengarkan adzan. Ya, diperintahkan untuk faqulu mithla ma qala al-muadzin. Orang yang mendengarkan adzan diperintahkan untuk mengucapkan seperti ucapannya muadzin. Illa fi hayyalatain. Hayyalatain, ini hayya 'ala shalah, hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka setelah kita mengikuti muadzin, selesai la ilaha illallah, kemudian kita pun mengucapkan Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Siapa yang mengucapkan zikir ini setelah adzan, apa keberuntungannya akan dia raih? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Akan halal bagi dia syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Pahalanya besar. Akan diberi janji mendapatkan apa? Syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala kita membacakan zikir ini setelah mendengarkan adzan dan mengikutinya. Adapun muadzin pihak yang diikuti. Syekh Munasim mengatakan illa kecuali jika dia sebelum dia adzan dia mendengarkan adzan masjid lain dan dia mengikutinya. Setelah dia selesai mengikutinya, maka dia mengucapkan zikir Allahumma rabba hadi da'wati tamah ila akhirih. Adapun kalau dia pihak muadzin tidak. Ini saya bawakan sebagai contoh bahwa amalan itu harus pas dengan yang disyariatkan. Janganlah kita menambahkan satu dengan yang lain, plus dengan plus sama dengan min. Betul nggak Pak? Plus dengan plus sama dengan, kalau urusan duniawi plus dengan plus sama dengan plus. Tapi kalau urusan agama, plus dengan plus ketika dua plus ini tidak pernah Nabi menggabungkan, maka menjadi min. Itu mardu tertolak. Yang sering saya bawakan contoh, ucapannya siapa? Ingat hadirin? Ucapannya Abdullah ibn Umar. Ketika mendengarkan seorang yang bersin.
Dia mengucapkan apa orang yang bersin? Alhamdulillah. Idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka segeralah dia mengucapkan alhamdulillah. Ternyata ada orang yang menyertakan setelah itu salawat kepada Nabi. Itu sim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Main nonton mak? Ngibadah atau bukan ini? Ngibadah niatnya pak. Karena pengibadah setelah alhamdulillah bersolawat alangkah indahnya. Itu pikiranmu. Ketika syariat tidak mensyariatkan itu jadi bid'ah. Ibn Umar marah besar di waktu itu. Mahakadha 'allamana Rasulullah. Tidak seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kami. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi. Walakinnar Rasul, akan tetapi Rasul beliau menyatakan idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak diperintahkan setelahnya mengucapkan apa? Sholawat. Demikian pula dalam pembahasan tentang jenazah. Mau bersedekah atas nama jenazah, diterima atau tidak apa? Ada dalilnya? Ada. Pembahasan panjang lebar tentang hal ini. Ini alhamdulillah sudah kita lewati pembahasannya. Mengeluarkan sedekah untuk si mayit. Apakah itu disyariatkan? Disyariatkan. Panjang lebar dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Bab tentang hal lil mayyit muntafi'un bil hayy. Apakah orang yang sudah mati bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Di antara bentuknya orang yang hidup bersedekah atas nama si mayit. Karena si mayit sudah tidak bisa bersedekah. Tangi disit pak, aku sedekah ge, mati maning gitu pak. Yang hidup yang melakukan. Itu bagian dari yang diperbolehkan. Yang berikutnya, iltizamul bad'i fi hamil jenazah bil yamin. Mengharuskan tatkala membawa jenazah dengan melangkahkan kaki yang kanan terlebih dahulu. Dengan mengucapkan biasanya la ilaha illallah pelan mengucapnya. Sudah, terus langkah kaki yang kedua kaki kiri. Bersamaan itu 4 kaki. 4 kaki tahu maksudnya Bang? Ujung depan 2, belakang 2. Dek, 1 langkah kanan, dek, 1 langkah kiri. La ilaha lagi yang ketiga. Terus setelah itu la ilallahnya cepat banget. La ilallah, la ilallah. Saya sedikit berlari. Hadirin kaum muslimin, memulai amalan saleh dengan kanan itu terdapat syariatnya. Disebutkan Rasulullah SAW yujibuhu tayammunu. Beliau senang melakukan amalan saleh dengan anggota badan bagian kanan. Misal seperti memakai sandal yang kanan terlebih dahulu. Bersisir, tarajul, sebelah kanan dulu. Nah, adapun hamil jenazah, membawa jenazah, kaki sembarangan. Kanan dulu, kaki kiri dulu. Tidak ada aturannya. Yang penting dibawa. Nah, yang penting apa? Dibawa, tidak harus seragam. Kakinya kayak baris berbaris. Tidak seperti itu. Ini barang siapa yang mengharuskan kaki kanan terlebih dahulu, maka alih dalil, wajib dia mendatangkan dalil. Yang berikutnya,
Al-ibta'u fi syir biha. Pelan dalam membawa jenazah. Al-ibta'. Al-ibta' itu bati. Bati itu jalannya pelan dalam membawa jenazah. Ada beberapa jenis orang yang kalau dibawa jenazahnya pelan sekali. Itu termasuk dari bagian bid'ah. Para raja umpamanya, para penguasa dalam bentuk penghormatan kepada jenazahnya, maka dalam membawanya pun pelan-pelan. Itu malah justru menyalahi sunnah. Itu malah justru menyalahi as-sunnah. Yang berikutnya, tazahumu 'ala na'shi. Tarkul iqtirabi minal jenazah. Kita baca yang berikutnya aja. Tarkul iqtirabi minal jenazah. Tidak mau mendekat ke jenazah. Ada beberapa anggapan ketika mendekati jenazah akan terkena ini dan itu. Sehingga mereka nggak mau mendekati jenazah. Apalagi membuka mukanya. Menyentuhnya nggak mau mereka. Menjauh. Jenazahnya di sebelah sana, orangnya pada ngumpul di sebelah sini. Ya. Mereka tidak mau menyolatinya. Padahal dia adalah jenazahnya seorang yang muslim. Jikalau itu dilakukan tadayunan dalam rangka beribadah, maka itu termasuk dalam al-bid'ah. Yang berikutnya, tarkul insat fil janazah. Ketika membawa jenazah, hiruk pikuk suaranya. Yang disyariatkan apa? Tenang. Dibawa jenazah dalam keadaan yang mengiringi tenang. Penuh dengan mengambil ibrah dan pelajaran. Bahwa kita akan semisal dia yang kita bawa sekarang ini. Dan tidak akan pernah kembali lagi ke bumi ini. Kita berpindah ke dalam kubur. Dengan membawa amalan-amalan kita lakukan. Nabi kita menyatakan dalam hadits riwayat Muslim. Yattabi'ul mayyitu thalathun. Orang yang mati itu diiringi oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Kita ingat hadis ini ketika kita membawa jenazah. Mengiringinya atau kita sedang mengangkat jenazah tersebut sebagai orang yang membawa. Kita akan semisal saudara kita yang kali ini dipanggil terlebih dahulu. Dan sudah banyak teman-teman kita yang meninggal terlebih dahulu sebelum kita. Kita akan semisal mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian cepat atau lambat. Tinggal nunggu ajalnya masing-masing. Sehingga kalau kita takut mati aneh. Antum mau kemana? Lari kemanapun. Lau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalaulah engkau berada di gedung yang tinggi, yang kokoh, yang tebal dindingnya. Kalau memang sudah ajalnya, ya ajalnya mati kan. Sehingga bukan kematian yang kita takutkan. Walakin akan tetapi dalam keadaan apakah kita mati? Dalam keadaan apakah kita mati? Itu yang menjadi PR bagi kita masing-masing. Mati sesuatu yang pasti. Dalam keadaan taatkah kita mati? Ini dia. Dalam keadaan na'udzubillah min dzalik kemaksiatankah kita mati? Itu yang kita pikirkan. Karena itu istiqamah di atas ibadah. Istiqamah di atas amal saleh. Agar supaya apa? Kematian kita di saat kita menjadi orang yang saleh. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Salat terus
mudah-mudahan kita mati di atas ibadah salat. Yani tidak pernah kita meninggalkan salat. Jangan salat kadang tidak salat. Pas lagi enggak salat, mati. Ya kalau perempuan bang enggak salat karena haid, laki-laki sih. Enggak salat kenapa, Pak? Saya lagi haid, laki-laki haid. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kemudian yang berikutnya, masih keterangan dari Syekh Al-Albani, hadha an-nass yashmalu raf'u as-sad bi dzikri kama fil faqrati ba'daha wa tahadduthu an-nas ba'dihim ma'badin. Tatkala mengiringi jenazah, tidak diperbolehkan ngobrol jarak satu dengan yang lain. Ikuti jenazah. Masing-masing berkhidmat, mengambil faedah dalam acara pengiringan saudaranya ke makbarah, tempat kubur. Demikian pula dengan pembahasan berikutnya, kata Syekh. Al-jahru bidzikri. Termasuk bid'ah adalah ketika mengiringi jenazah dengan zikir yang keras. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah itu baik. Subhanallah, alhamdulillah itu baik. La ilaha illallah itu baik. Tetapi ketika mengiringi jenazah, itu tidak disyariatkan. Posisi seperti itu adalah posisi diam dan mengambil hikmah dari kematian saudara kita. Atau biqiraatul Quran. Atau termasuk dari bid'ah adalah mengiringi jenazah dengan membaca Al-Quran. Surat-suratan pendek sambil mengiringi jenazah. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, atau An-Nas, atau Al-Lahab, atau Al-Kafirun. Baca sambil dia mengiringi jenazah. Itu malah justru tidak sah. Yani tidak syar'i. Itu malah justru bagian dari perkara yang bid'ah. Padahal membaca Al-Quran betul. Tetapi tempat yang ada adalah Anda mengambil ibrah tatkala mengiringi jenazah. Bukan tersibukkan dengan membaca Al-Quran. Awil burdah atau membaca al-burdah. Qasidah burdah. Ini ada di kalangan kaum sufi yang mereka mendedangkannya tatkala mengiringi jenazah. Aw dalail khairat. Wa dzalik. Dan yang semisal itu, ini pembahasannya dalam kitab Al-I'tisam Imam Syatibi, Iqtidah Shiratal Mustaqim, dan Syarh Tahawiyah Muhammadiyah, Syarh Tariqah Al-Muhammadiyah, wa Mas'alah wa Amrul Bid'ah wal Amr Bittiba'. Di beberapa kitab pembahasan ini disebutkan dan juga di kitab ini pun disebutkan. Termasuk juga di sini kata beliau, poin yang ke-56. Az-zikru khalfal janazah bil jalalati awil burdati awid dalaili. Berzikir di belakang jenazah dengan membaca al-jalalah atau burdah atau dalail atau asmaul husna. Itu termasuk dari bid'ah. Karena momennya memang tidak tepat. Apalagi hal-hal tersebut adalah bikinan manusia. Atau juga ada orang yang mengatakan lafaz ini. Kalau sekilas dilihat dari sisi terjemahnya bagus. Saya terjemahkan. Al-qaul khalfaha termasuk dari bid'ah adalah ucapan yang diucapkan tatkala mengiringi jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Allah yuhyi wa yumiit. Huwa hayyul la yamut. Subhana man ta'azzaza bil qadrati wal biqa' wa qahara al ibad bil maut wal fana. Ini wahai kaum muslimin seakan-akan baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Asyhadu anna Allah hayyun. Aku bersaksi Allah itu adalah Maha hidup. Allah adalah yuhyi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan dialah yang Maha hidup, yang tidak akan mati. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang
memiliki kemampuan yang sempurna dan kekal, dan bisa mengatur hambanya dengan kematian dan kehancuran. Ini juga termasuk dari zikir-zikir yang bid'ah. Al-hasil sebagaimana telah kita pelajari ketika mengiring jenazah adalah dengan apa? Dengan diam dan meninggalkan apa? Meninggalkan zikir-zikir. Atau kalimat yang lainnya. Seorang ketika mengiringi jenazah mengomando, istaghfiru lahu yaghfirullahu lakum. Sambil mengiring jenazah dalam perjalanan, ada seorang yang mengeraskan dengan suara yang keras, istaghfiru lahu, beristighfarlah kalian untuknya, mohonkanlah ampunan untuk orang ini yang sedang diiringi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini juga sesuatu yang bid'ah tetapi dianggap baik. Istaghfiru lahu yaghfirullahu lakum, atau yang semisal dengan kalimat ini. Atau mengucapkan lafaz al-Fatihah ketika mengiring jenazah, ketika melewati kuburan, al-Fatihah, kemudian mengiring jenazah. Atau ketika sedang memasukkan mayit ke dalam kuburan, juga al-Fatihah. Atau ketika sedang memasuki kuburan, membaca al-Fatihah. Ini semuanya tidak ada syariatnya. Ada keyakinan, kata beliau, poin yang ke-61, i'tiqadu ba'dihim anna al-janazata idza kanat salihatan takifu 'inda qabril wali 'inda al-mururi bihi 'ala ar-raghmi min hamiliha. Apabila jenazah itu adalah jenazah orang yang saleh, maka diberhentikan terlebih dahulu ketika melewati kuburan seorang wali. Di situ ada wali siapa begitu? Maka dihadapkan dulu kepada kuburan si wali. Baru kemudian dia dimakamkan. Ini keyakinan-keyakinan mereka. Ada juga ucapan mereka, al-qaul 'inda ru'yatiha, ucapan orang ketika melihat kuburan wali. Pengagungan terhadap wali fulan begitu. Hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allahumma zidna imanan wa taslima. Ini juga termasuk dari bagian yang bid'ah. Yang berikutnya tawaf bil janazah haul al-adrihah. At-tawaf bil janazah, membawa jenazah ke makam yang diagungkan. Terlebih dahulu, adriha itu bentuknya macam-macam. Apakah itu kuburan yang diagungkan, atau museum, atau ya mungkin kalau bahasa kitanya tempat yang dikeramatkan, panembahan kah, atau petilasan, atau apa? Adriha. Atau mungkin ada kuburan yang diagungkan, pas ada patungnya, ada kelambunya di situ, ada bangunan kecil di atas kuburan tersebut. Beberapa di antara mereka membawa jenazah, memutarinya 7 kali. Ya, at-tawaf bil janazah haul al-adrihah. Ini pun alhamdulillah kita tidak melakukannya, tetapi di beberapa negeri dikerjakan yang seperti itu. Yang ke-65 kata Syekh, at-tawafu biha haula al-bait al-atiq sab'an. Tawaf mengelilingi kuburan yang diagungkan. Apakah kuburannya fulan tadi yang baru saja dimakamkan, ataukah kuburannya wali yang ada di makbarah tersebut? Mereka mengelilingnya
7 kali. Seperti halnya orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini kalau ini terjadi di negeri kita, bahkan mereka melakukannya pada setiap hari Jumat malam umpamanya, atau malam Jumat. Mereka mengerjakan hal tersebut, memerintahkan untuk tawaf di kuburannya guru besarnya mereka. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke adzan Isya? Ya, ada pertanyaan apakah setelah kita takziah, selesai kita menguburkan jenazah, kemudian kita pulang, apakah diperintahkan untuk ganti baju? Dalam ini kaum muslimin, hukum asal ganti baju, boleh saja. Mau ganti pagi, siang, sore, malam, tidak apa-apa. Tetapi ketika hal itu dikaitkan dengan pemakaman jenazah dan dianggap itu bagian dari syariat, mengganti baju atau mandi, itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Siapa yang mengharuskan maka ahli dalil, wajib mendatangkan dalil. Yang kita pelajari tidak ada satupun pelajaran yang menunjukkan kita harus ganti baju, mandi. Ada pun yang diperintahkan, sebagian para ulama menyebutkan adalah orang yang memandikan jenazah, maka dia diperintahkan untuk apa? Mandi. Ada pun yang kalau bahasa kita layak takziah, jenazah sudah selesai, tinggal dimakamkan. Kita semuanya sebanyak itu diperintahkan untuk mandi. Tidak ada dalil. Ganti baju. Tolak bala. Mbok kenang apa-apa. Tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.